Yo, selamat datang di Freaks Channel. Sebelum bahas karakter lagi, gue akan membahas seri Jujutsu Kaisen itu sendiri. Apa sih yang bikin Jujutsu Kaisen ini menarik? Oke, langsung saja. Jujutsu Kaisen merupakan manga karya Gege Akutami yang rilis pada tahun 2018 dengan genre shonen action supranatural. Jika dihitung hingga saat ini, manga Jujutsu Kaisen sendiri sudah memiliki 14 volume dan 133 chapter. Lalu untuk plot Jujutsu Kaisen ini sebenarnya tidak terlalu rumit, menceritakan tentang seorang pemuda berbakat dalam hal fisik bernama Itadori Yuji yang mendapat wejangan dari kakeknya untuk menjadi orang yang berguna sehingga ketika ia mati akan banyak orang yang berkumpul dalam kematiannya, tidak seperti kakeknya. Lalu suatu ketika Yuji pun terlibat dalam insiden supranatural hingga membuat dirinya terpaksa memakan benda kutukan paling kuat, yaitu jari sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Dan sejak saat itu, Yuji kemudian menjadi wadah dari Sukuna. Lalu setelah itu Yuji pun dimasukkan ke sekolah sihir Jujutsu dan ditugaskan untuk mencari dan memakan semua jari Sukuna yang tersisa. Karena Yuji merupakan satu-satunya orang yang bisa menahan atau menjadi wadah dari Sukuna. Sampai akhirnya ketika Itadori Yuji sudah memakan semua jari Sukuna, ia akan dibunuh sekaligus melenyapkan Sukuna yang ada di dalam tubuhnya sekali dan untuk selamanya. Dan cerita sendiri berfokus pada petualangan Yuji dan kawan-kawan mencari jari Sukuna yang tersisa. Lalu konflik yang ada di dalam dunia Jujutsu Kaisen ini adalah antara umat manusia, khususnya para penyihir Jujutsu, melawan para roh terkutuk yang juga secara tidak langsung tercipta karena ulah manusia sendiri. Dalam dunia Jujutsu Kaisen ini ada yang namanya energi kutukan. Energi kutukan dapat ditemukan di setiap makhluk hidup. Lalu energi kutukan sendiri tercipta dari pikiran negatif manusia seperti rasa malu, marah, iri, dan lain-lain. Para manusia terus-menerus mengeluarkan energi negatif tersebut tanpa bisa mengontrolnya. Hingga dengan energi kutukan yang terus menumpuk itu terciptalah yang namanya roh terkutuk. Roh terkutuk sendiri biasanya terlahir di daerah yang padat penduduk, khususnya di rumah sakit dan di sekolahan. Karena di tempat seperti itu biasanya banyak orang yang cenderung memiliki emosi negatif. Lalu ketika banyak manusia berbagi perasaan negatif terhadap hal yang sama, misalnya banyak manusia yang takut pada gunung api atau ketika banyak manusia marah pada suatu hal tersebut akan menciptakan roh terkutuk yang lebih kuat. Lalu para roh terkutuk sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, dari mulai tingkat 4 sampai tingkat 1. Semakin tinggi tingkatannya tentu saja semakin berbahaya dan semakin kuat. Tapi di atas semua itu masih ada lagi yang namanya tingkatan khusus atau tingkatan spesial. Roh tingkat 4 dapat dikalahkan hanya dengan menggunakan senjata biasa seperti kayu atau pisau. Untuk roh tingkat 3, senjata api sudah bisa membunuh roh terkutuk di tingkat ini. Atau menggunakan senjata biasa dengan usaha ekstra pun seharusnya sudah cukup untuk mengalahkan roh tingkat 3. Lalu berikutnya untuk roh tingkat 2, kekuatan dari roh tingkat ini sudah setara dengan para penyihir Jujutsu rata-rata. Untuk mengalahkan roh tingkat 2 sudah diperlukan yang namanya teknik kutukan. Walaupun senjata biasa masih dapat melukai mereka meskipun tidak akan efektif. Dan sebenarnya sebelum tingkat 2 ini ada juga semi tingkat 2. Namun kekuatan roh di tingkat itu tidak terlalu kuat dan biasanya diberikan pada penyihir Jujutsu pemula untuk melatih kemampuan mereka. Lalu sebelum ke tingkat 1 ada juga roh terkutuk semi tingkat 1. Roh terkutuk di tingkat ini kekuatannya jauh di atas penyihir Jujutsu tingkat 2. Dan untuk roh terkutuk di tingkat 1, kekuatannya jauh di atas roh terkutuk semi tingkat 1. Untuk melawan roh tingkat 1 dikatakan kalau sebuah tank saja sudah tidak berguna. Diperlukan penyihir Jujutsu tingkat 1 dan di atasnya untuk mengalahkan roh terkutuk di tingkat ini. Dan yang terakhir yaitu tingkat khusus. Tingkat ini diberikan pada roh-roh yang memiliki kekuatan tidak wajar. Roh terkutuk yang berada di tingkat spesial juga biasanya dapat berbicara dan memiliki ego atau pikiran sendiri. Lalu untuk roh terkutuk tingkat spesial ini diketahui hanya ada 16 roh terkutuk saja yang sudah terdaftar. Namun hanya baru satu roh saja yang diketahui, yaitu Tamamo no Mae, roh terkutuk tingkat spesial yang dimiliki oleh Suguru Geto. Sedangkan untuk Mahito, Jogo, dan grupnya, mereka juga merupakan roh terkutuk tingkat spesial, namun mereka tidak terdaftar. Lalu berikutnya ada juga roh pendendam. Roh pendendam ini bukanlah suatu tingkatan, melainkan sebutan bagi roh terkutuk yang tercipta dari kematian seorang penyihir Jujutsu. Lah kok bisa? Tidak seperti manusia biasa, seorang penyihir Jujutsu dilatih untuk menjaga energi kutukan mereka agar tidak bocor keluar. Namun jika seorang penyihir Jujutsu mati bukan karena sebuah energi kutukan, maka mereka akan melepaskan energi kutukan mereka dan terlahir kembali menjadi roh terkutuk yang kuat dan disebut sebagai roh pendendam. Contohnya adalah Rika, roh terkutuk yang terlahir dari kematian Rika Orimoto. Bahkan Ryomen Sukuna saja awalnya merupakan manusia yang kemudian berinkarnasi menjadi raja kutukan. Lalu dalam seri Jujutsu Kaisen sendiri diketahui ada yang namanya 3 roh pendendam agung.
Salah satunya adalah Sugawara no Michizane, leluhur dari klan Gojo. Sedangkan dua dari mereka belum diketahui. Ada yang menduga kalau masing-masing roh pendendam agung ini merupakan pemimpin dari 3 klan penyihir Jujutsu Elite. Atau ada juga yang menduga kalau Sukuna juga merupakan salah satu dari mereka. Ya, itu hanya opini belaka. Selanjutnya di sisi lain ada juga orang-orang yang melawan para roh terkutuk ini, yaitu para penyihir Jujutsu. Penyihir Jujutsu merupakan seorang manusia yang dapat mengendalikan dan menggunakan energi kutukan mereka. Para penyihir Jujutsu sendiri bertugas untuk melindungi umat manusia dari para roh terkutuk yang juga tanpa sadar mereka yang ciptakan. Lalu setiap orang yang memiliki energi kutukan juga dapat menjadi penyihir Jujutsu. Namun para penyihir Jujutsu sendiri dianggap sebagai orang gila dan tukang halu oleh para masyarakat. Tapi sayangnya memang hanya orang gila lah yang dapat menjadi penyihir Jujutsu, karena banyaknya hal-hal di luar akal sehat yang akan mereka hadapi. Lalu diketahui hanya ada 2 sekolah Jujutsu saja yang ada di Jepang ini, yaitu sekolah Jujutsu Tokyo dan sekolah Jujutsu Kyoto. Di dalam sekolah, para penyihir Jujutsu ini diajari bagaimana caranya mengendalikan energi kutukan mereka. Setiap penyihir Jujutsu memiliki teknik kutukan yang berbeda dan keunikannya masing-masing, kecuali orang-orang dari klan tertentu yang memang kemampuan mereka sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan di antara klan tersebut diketahui ada 3 klan yang paling terkenal dan disegani, yaitu klan Gojo, klan Kamo, dan klan Zenin. Klan Gojo terkenal akan kemampuan teknik kutukan turun-temurunnya yaitu Limitless, dan juga kemampuan 6 mata mereka yang langka. Dan seperti yang gue bilang juga, klan Gojo ini awalnya berasal dari Sugawara no Michizane. Dan seperti yang kalian tahu, baru Gojo Satoru saja anggota klan resmi Gojo yang diperlihatkan. Selanjutnya untuk klan Kamo, klan ini terkenal akan teknik kutukan pengendalian darah mereka. Dan salah satu anggotanya adalah Noritoshi Kamo, penyihir Jujutsu semi tingkat 1 dari sekolah Jujutsu Kyoto. Dan yang terakhir ada klan Zenin. Klan ini terkenal akan teknik kutukan 10 bayangannya sebagai perantara untuk memanggil 10 Shikigami yang berbeda. Klan ini juga sangat ketat pada keturunannya. Klan Zenin selalu mendiskriminasi anggota klannya yang tidak bisa mengendalikan atau menggunakan energi kutukan. Tapi walaupun begitu, sejauh yang terlihat justru klan ini jugalah yang mencetak orang-orang hebat tanpa kemampuan pengendalian kutukan. Contohnya ada Maki Zenin yang dapat dengan mudah mempercundangi para penyihir Jujutsu di tingkat 3 dan 2. Atau yang lebih OP lagi ada Toji Zenin yang kekuatannya sudah tak usah dipertanyakan lagi. Selanjutnya seperti para roh terkutuk, dalam jajaran penyihir Jujutsu juga ada tingkatannya masing-masing, dari tingkat 4 sampai tingkat khusus. Hal ini dilakukan untuk mengirim para penyihir Jujutsu melawan para roh terkutuk yang tingkatannya sama dengan mereka. Lalu seorang penyihir Jujutsu juga dapat dipromosikan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan rekomendasi dari seorang penyihir yang tingkatannya lebih tinggi. Dan untuk para penyihir Jujutsu sendiri, diketahui hanya ada 4 penyihir saja yang berada di tingkat spesial, yaitu Gojo Satoru, Suguru Geto, Yuta Okotsu, dan Yuki Tsukumo. Tak banyak yang diketahui mengenai Yuki Tsukumo ini, selain dia merupakan guru dari Aoi Todo. Ya, jadi itulah hal-hal yang menurut gue membuat seri Jujutsu Kaisen ini menarik. Dan dengan hal-hal tersebut pula, gue jadi bertanya-tanya, apakah last boss dari cerita Jujutsu Kaisen ini benar-benar Sukuna? Mengingat masih ada yang namanya 3 roh pendendam agung. Lalu masih banyak roh tingkat spesial yang belum diperlihatkan juga. Belum lagi masih ada beberapa tokoh yang belum dimunculkan seperti salah satu murid kelas 3 Tokyo, Hakari, atau Yuta Okotsu yang kekuatannya digadang-gadang sebagai Gojo Satoru kedua. Jadi dengan semua hal tersebut, gue rasa cerita dari Jujutsu Kaisen ini masih jauh dari kata selesai. Nah, mungkin kurang lebih itulah menurut gue hal-hal menarik tentang Jujutsu Kaisen ini. Terima kasih telah menonton, mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.